Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kemiskinan. Kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih rendah dari standar hidup yang layak. Diukur dengan standar kemiskinan, mereka dianggap tidak mampu memenuhi barang dan jasa yang diperlukan, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Sementara itu, kemiskinan relatif tidak didasarkan pada nominal, tetapi persentase dari standar tertentu. Misalnya, rumah tangga masuk dalam kategori kemiskinan relatif ketika mereka menerima 60% lebih sedikit dari rata-rata pendapatan rumah tangga. Kemiskinan relatif juga dapat berubah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan kemiskinan absolut, ketika ekonomi berspanse dan meningkat, pendapatan rumah tangga akan cenderung lebih menurun. Banyaknya faktor yang menyebabkan kemiskinan absolut, termasuk konflik, sistem pendidikan yang lemah, disabilitas, ketidakadilan, perbudakan, perang, dan penindasan, dan kapasitas pemerintahan yang terbatas. Infrastruktur yang buruk dan pengangguran yang berkepanjangan juga bertanggung jawab atas kurangnya layanan dasar dan pendapatan warga. Baik, saya sini membawakan bagian B dan C. Yang B, paradigma kemiskinan. Paradigma terbagi menjadi dua. Yang pertama, paradigma neoliberal. Pada paradigma ini, individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan. Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan yang kurang, melibatkan orang miskin sebagai subjek dalam permasalahan kemiskinan. 2. Paradigma demokrasi sosial. Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihat sebagai persoalan struktural. Kelemahan teori ini adalah ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Pengukuran terbagi menjadi dua, absolut dan relatif. Absolut bisa dilihat apabila pendapatannya lebih rendah dari kemiskinan, atau dengan istilah lain, jumlah pendapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Relatif yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat. D. Strategi pengentasan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi permasalahan sejak Orde Lama, namun karakteristiknya berbeda dengan kemiskinan saat ini. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, program delivery approach dan emergency, yang sifatnya mendesak, jangka pendek, dan program yang bersifat capacity building dan sustainability, yaitu program strategis jangka panjang yang mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dan keberdayaan masyarakat. Masing-masing program dan strategi pengentasan kemiskinan mempunyai kelebihan dan kelemahan, tidak yang sempurna. Oleh karena itu diperlukan efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan dalam implementasinya. E. Konsep dasar distribusi pendapatan. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Sebenarnya, distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran, yaitu mubadalah, antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar, seperti uang. Di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-aqd, yaitu transaksi. Nama saya Mutia Aisyah, NIM 0501193208. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya tentang kemiskinan di Indonesia, sebuah renungan. Krisis di Indonesia yang berawal dari krisis moneter 1997 telah membawa berbagai dampak merugikan. Banyak yang terjadi di masa Orde Baru sedemikian sangat parah yang membuat sendi-sendi perekonomian menjadi sangat rapuh. Kekurangan di Indonesia yang sangat banyak, mulai dari sistem politik yang tertutup dan otoriter, penegakan hukum yang sangat lemah, korupsi di segala bidang, struktur perbankan yang
manipulatif, sektor real yang kurang mendapatkan perhatian, dan sebagainya. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar anggapan pemerintah yang dijadikan program belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, bahwa belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Lagi pula tingkat kemiskinan terendah pada masa pasca krisis masih cukup jauh jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan terendah pada masa sebelum krisis. Maka dari itu pemerintah harus melakukan koreksi terhadap kualitas perekonomian jika tidak, maka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan tetap menjadi masalah pada perekonomian Indonesia di masa depan.